Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, kata Pak Ahmad. Udah lama banget ya, ini mumpung masih Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alallahu minal aidin wal faizin. Semoga Allah Ta'ala menerima semua amalan-amalan kita di bulan Ramadan yang lalu dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang kembali ya, kembali fitri ya, dan termasuk orang-orang yang beruntung ya, yang sukses insya Allah dan semoga rekan-rekan sekalian semua rencana-rencana ke depannya juga lancar digunakan Allah Ta'ala. Ya memang kemarin saya istilahnya juga ikut puasa ya, puasa dari YouTube sementara gitu kan. Nah, ini lagi menikmati Lebaran, tiba-tiba kok ada kabar nih ada hepatitis ya. Nah, memang sebetulnya kita ketahui kalau kita ambil dari sumber-sumber yang otoritatif, dia tidak tahu ya kenapa kok tiba-tiba muncul hepatitis yang banyak, terutama pada anak-anak ya, pada anak-anak, bukan pada yang dewasa. Nah, tapi dalam berjalannya waktu saya berikan pertanyaan-pertanyaan oleh teman-teman ya, Dr. Ning juga ada Muhammad Ayubi dari Bima gitu kan memwa saya dan mereka kayaknya agak ini nih apa namanya pingin penjelasan. Sebenarnya hepatitis yang muncul pada anak-anak ini nyambung nggak sih dengan vaksin COVID? Dan kita ketahui vaksin COVID macam-macam memang termasuk inovasi ya. Jadi vaksin yang dengan platform yang baru dengan adenovirus dan juga dengan mRNA gitu kan. Jadi apa sih sebetulnya yang menjadi masalahnya gitu kan? Ya, jadi ini coba saya tampilkan pertanyaannya ya. Nah, di sini coba berikutnya adalah oke, ini adalah pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Ya, jangan dilihat namanya siapa gitu ya. Kita fokus pada pertanyaan saja. Dan di sini ada pertanyaan yang cukup bagus. Memang ini bukan untuk saya ya. Ini diajukan ke guru saya juga ya, Prof. Zubairi Jurban. Izin Prof. Zubairi Jurban, taqabbalallah minna wa minkum Prof. Ya, mudah-mudahan juga amal kita diterima Allah Ta'ala. Saya bantu jawab Prof. Jadi memang ada pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Karena yang pertama adalah terkait dengan filogenetik. Ya, jadi kalau kita lihat memang ada vaksin COVID yang menggunakan platform adenovirus. Nah, kalau kita melihat dari AstraZeneca itu menggunakan ChAdOx1, chimpanzee adenovirus, yaitu simian. Simian sama chimpanzee itu istilah yang bisa interchangeable gitu. Karena dia ingin bertanya mengenai filogenetiknya, kesamaannya kenapa satu bagian, satu bagan gitu ya. Nah, lalu kenapa ini dipakai sebagai vektor vaksin dan kenapa ada reseptornya juga di dalam pencernaan dan ini mempertanyakan juga kenapa sih tidak disuntikan dulu ke tikus atau kelinci sebelum ke manusia, seakan-akan dipaksakan gitu ya uji toksisitasnya gitu kan. Lalu bagaimana hasil uji perbandingan whole genome sequencing-nya. Nah, ini memang ada ajakan yang cukup baik ya menurut saya ya. Ayo kita lihat dengan data. Memang sebetulnya bukan untuk berbantah-bantahan juga sih sebetulnya. Coba kita lihat secara proporsional dan saya akan berusaha mengkontribusikan dari apa yang saya ketahui. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat mengenai apa namanya adenovirus ya. Adenovirus itu sebetulnya ada keluarga. Ya kalau kita bicara ini adenovirus yang menginfeksi manusia. Oke. Okay? Nah, sebetulnya to be frank ya, adenovirus itu karena dia satu keluarga tentu kesamaannya sangat tinggi gitu kan, di atas 90%. Nah, tetapi dari sisi clusteringnya itu berbeda. Jadi kalau misalnya nih adenovirus 5, ya adenovirus 5 itu memang digunakan untuk Sputnik. Jadi vaksin yang dibuat oleh Rusia, Gamaleya, itu menggunakan adenovirus 5. Kalau apa namanya kalau AstraZeneca itu tidak menggunakan adenovirus manusia, dia menggunakan chimpanzee adenovirus ya. Jadi artinya beda sebetulnya, jadi nggak bisa disamakan juga. Nah, memang ini pertanyaan tadi yang oleh seorang netizen, bagaimana dengan posisi adenovirus 41 yang ditemukan di anak-anak yang terkena hepatitis lalu? Sebetulnya dia itu tidak begitu sama juga ya, tidak identik gitu. Artinya tetap ada perbedaan gitu kan. Nah, itu satu hal yang harus kita klarifikasi. Jadi memang tidak sama persis gitu ya, lumayan jauh sebetulnya walaupun mereka sama-sama adenovirus. Nah, memang adenovirus 41 ini menjadi masalah ya ketika ada laporan ini ya, laporan ini dari Amerika, dari CDC. Mereka menemukan sekitar 9 kasus anak-anak yang terkena hepatitis akut. Nah, jadi mereka ini setelah mereka cek ya, anak-anak ini belum pernah terpapar COVID-19 dan mereka juga apa namanya tidak divaksin
dengan adenovirus base karena di Amerika itu vaksinnya bukan AstraZeneca. Di Amerika itu vaksinnya adalah Moderna karena itu buatan Amerika sendiri dan juga Pfizer. Ya, jadi artinya ini dari sisi hubungan vaksin sudah mulai terlihat tidak begitu jelas gitu, artinya tidak ada hubungan gitu ya. Nah, memang setelah mereka cek dari sisi adenovirusnya, mereka temukan adenovirus tipe 41 yang seperti saya bagian tadi, yang sebetulnya memang agak berbeda dengan dengan adenovirus 5 yang digunakan oleh sebagian pengembang vaksin gitu ya. Tapi oke lah kalau kita misalnya kita pikirkan ini ada nggak sebetulnya laporan kasus ya yang munculnya hepatitis pada dewasa. Sekali lagi pada dewasa. Pada dewasa iya ada dan termasuk kasus yang sangat jarang gitu ya. Sekali lagi ini sangat-sangat jarang. Nah, siapa kasus yang mereka laporkan? Dilaporkan di Australia, dilaporkan di Jurnal Hepatologi, di mana seorang laki-laki, seorang dokter usia 36 tahun keturunan dari Irak yang mereka melakukan suatu laporan studi. Jadi orang ini telah divaksin dengan AstraZeneca dan sekitar sebulan kemudian itu ternyata kadar bilirubinnya itu meningkat ya. Dan setelah mereka follow akhirnya memburuk gitu kan sampai masuk ke UGD gitu kan. Nah, memang kalau kita lihat dari sini ada kenaikan ya, tapi setelah diberikan prednisolon dia mulai turun lagi. Nah, di sini yang perlu kita lihat adalah pertama kasus ini sangat jarang. Yang kedua ini kalau kasus apa disebut dengan autoimun ya, autoimun terhadap setelah divaksin AstraZeneca. Nah, tapi sekali lagi ini menunjukkan bahwa kasus ini bisa saja terjadi, ya. Tapi sekali lagi ini memang pada orang dewasa. Jadi kalau kita misalnya fokus pada kasus hepatitis akut yang menyerang anak, gitu ya. Ini kita tidak bisa ekstrapolasi kasus pada orang dewasa lalu dibandingkan pada anak. Apalagi kalau pada anak mereka tidak mendapatkan vaksinasi, gitu ya. Jadi ini masih menjadi pertanyaan besar. Nah, tapi kalau kita bicara efek samping, sekali lagi itu masih bisa terjadi, tetapi kita harus melihat dari si jumlahnya. Ya, kalau misalnya kita punya suatu vaksin gitu ya, dan dia bisa menimbulkan immunity dari sekitar 3/100.000 orang yang divaksin, hanya 3 yang bisa menimbulkan antibody, tentu kita mengatakan vaksinnya jelek sekali gitu ya. Ya, jadi artinya sama kalau kita balik gitu ya, kasus ini mungkin bisa terjadi ya, sangat-sangat jarang sekali gitu. Tidak berarti tidak akan terjadi sama sekali, bukan. Bisa saja, tetapi itu nanti menjadi laporan kasus, kita perlu belajar juga. Karena apa? Memang kita memang harus tetap memantau bahwa adanya efek samping. Maka setiap orang yang masuk ke rumah sakit memang perlu menceritakan sejarah klinisnya secara keseluruhan supaya kita juga bisa belajar gitu ya. Nah, tapi sekali lagi sebenarnya kalau kita lihat dari pertanyaan banyak tadi ya dari netizen tadi ke Prof. Zubairi Jurban, itu sebetulnya kalau saya lihat arah-arahnya dia itu ingin nampaknya dia ingin mengatakan bahwa vaksin adenovirus itu tidak aman. Karena apa? Karena nampaknya mereka khawatir bahwa vaksin adenovirus itu adalah vaksin yang aktif. Maksud saya adenovirus yang dimasukkan itu adalah adenovirus yang aktif. Dia masih bisa bereplikasi gitu. Nah, ini yang disinilah yang mungkin saya akan memastikan bahwa itu tidak seperti itu masalahnya. Jadi kalaupun nih kita bicara adenovirus itu kan panjang, gennya panjang. Ini adalah bagian gen adenovirus, ya. Nah, dari gen adenovirus itu ada beberapa kode kan, ada E1, ada E2, E3, E4 gitu kan, ada juga L1, L2, L3 gitu. Nah, ini saya nggak perlu menjelaskan ini makna dari masing-masing itu apa gitu ya. Tapi saya ingin mengatakan satu konsep yang sangat penting di sini, ya, bahwa adenovirus, platform adenovirus yang digunakan untuk vaksin itu bukan cuma adenovirus yang dari alam, lalu tahu-tahu diinsersi dengan gen spike untuk menimbulkan imunitas terhadap COVID, lalu diberikan pada pasien. Nggak seperti itu. Itu ada rekayasa genetik yang sangat penting yang nampaknya oleh sebagian orang. Ya, sebagian orang itu ketika mereka memaparkan di media sosial itu justru tidak benar. Jadi mereka mengatakan bahwa vaksin adenovirus seperti contohnya AstraZeneca itu akan bisa bereplikasi di manusia. Bahkan bisa mengatakan seperti itu. Nah, ini tidak benar. Kenapa? Jadi memang mereka menggunakan adenovirus, tapi adenovirus itu ada beberapa gen yang penting sekali untuk si virus ini bisa memperbanyak dirinya. Nah, ya kan kalau virus kan secara alamiah dia akan memperbanyak dirinya kan. Nah, itu ada namanya gen namanya E1
dan juga E3. Tapi yang paling penting adalah E1. Nah, saya sebagai peneliti kanker memang saya harus belajar itu mengenai E1 karena E1 adenovirus itu adalah disebut dengan transforming gene atau gen yang bisa mentransform sel normal menjadi sel kanker, ya. Karena E1 itu dia bisa mengikat tumor suppressor gen. Itu makanya saya pernah belajar mengenai E1 ini gitu. Nah, bagi teman-teman di perekayasa vaksin, gen E1 di adenovirus itu dihilangin dulu. Nah, sini ada kata deleted kan nih. Sini ada kata deleted sini ya. Ada deleted gitu kan. Deleted itu artinya dihilangkan. Sehingga ketika E1 ini dihilangkan, si adenovirus ini kehilangan fungsinya untuk bisa memperbanyak dirinya gitu ya. Nah, E1 yang hilang ini diganti, disisipkan dengan gen spike. Nah, jadi sekarang si genom adenovirus dia sekarang punya gen spike, di saat yang bersamaan dia kehilangan E1. Jadi nanti akan muncul adenovirus yang bentuknya kayak batu gitu ya. Karena kan dia tidak punya envelope ya. Jadi dia akan mengekspresikan dia membawa DNA yang menyandi tadi spike. Jadi fungsinya adenovirus yang muncul ini dia akan membawa tadi apa yang disebut dengan gen spike gitu ya. Nah, ketika nanti karena adenovirus ini dia bisa mengenali reseptor manusia, akhirnya gen penyandi spike juga bisa masuk. Nah, oleh sel manusia lah dia akan memperbanyak protein spike gitu. Nah, adenovirusnya sendiri dia tidak bisa tereplikasi gitu. Dia nggak bisa memperbanyak dirinya. Kenapa? Karena E1-nya sudah hilang gitu. Karena nih misalnya kalau ternyata E1-nya nggak dihilangin, itu akan jadi masalah logistik. Karena apa? Karena genomnya kan panjang banget gitu ya. Dia nggak akan muat untuk dimasuki gen lain. Sehingga ada gunanya juga E1-nya dihilangin dan juga E3 ya. E3 dihilangin supaya kita punya ruang untuk bisa menyisipkan genom gitu ya. Jadi artinya memang kalau kita lihat ya ini, jadi yang muncul adalah satu adenovirus yang dia akan mengekspresikan protein spike dari si COVID gitu kan, untuk apa? Untuk dia bisa berfungsi sebagai delivery. Jadi nanti si adenovirus ini dia membawa gen spike-nya COVID, dia masuk ke sel manusia karena sel manusia punya reseptor terhadap adenovirus memang gitu. Itu makanya kenapa adenovirus juga dipakai sebagai vektor, sebagai delivering agent untuk mengirimkan gitu. Tapi setelah nanti si adenovirus yang masuk, dia sudah nggak bisa memperbanyak lagi dirinya, sudah mandul gitu istilahnya ya. Karena kalau misalnya kalau ada yang pengen banget yang ngecek gitu ya coba aja ambil satu vial AstraZeneca ya, AstraZeneca itu ambil vialnya. Kalau nggak percaya nih, tumbuhkan saja di sel gitu kan, itu nanti tidak akan muncul partikel-partikel virus adenovirus yang baru, nggak akan muncul gitu. Kalau misalnya muncul laporkan karena ini berarti ada breach of conduct gitu ya, berarti ada pembohongan publik kok ternyata bisa bereplikasi gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih dari apa yang kita ketahui mengenai rekayasa adenovirus itu tidak akan terjadi. Kita tahu betul bagaimana fungsi dari E1 ini. Jadi kalau E1 dihilangkan, ya nanti virusnya akan terbentuk tapi dia tidak bisa memperbanyak lagi dirinya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu jadi clear ya di Jumat Barokah ini. Semoga kita semua bisa lebih adil ya, bisa adil dalam memahami ilmu gitu ya. Sekali lagi memang kita cukup prihatin dengan munculnya banyak sekali hepatitis akut pada anak-anak. Hingga saat ini kita masih belum tahu persisnya apa etiologinya, apa penyebabnya, itu kan bagaimana modus penularannya. Saat ini memang kita harus melakukan pemantauan ya. Para orang tua, para guru, kalau melihat anak-anak ya yang tiba-tiba misalnya demam, muntah, dan di matanya ada kekuningan atau disebut dengan jaundice, nah itu mohon untuk segera dilaporkan ya, dibawa ke dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk ditindaklanjuti ya. Semoga kalau misalnya masih awal masih bisa diobatin gitu ya, gitu. Jadi sekali lagi kita tidak perlu panik ya, waspada tentu selalu gitu ya. Dan di bulan Syawal ini enjoy ya bersama keluarga gitu ya. Semoga kita bisa menjalani hidup kita dengan lebih tenang gitu ya, tidak perlu panik gitu ya. Lalu mereka yang sudah divaksin AstraZeneca apakah perlu buru-buru semua cek SpGOT misalnya cek fungsi liver? Ya boleh-boleh saja gitu kan kalau misalnya pengen gitu, tapi bukan karena kita panik langsung. Karena kejadian kalaupun terjadi autoimun hepatitis itu sangat-sangat jarang ya.
Jadi ikuti saat ini, ikuti arahan dari Kementerian Kesehatan. Di sana banyak sekali orang yang sangat kompeten